Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam Itu Indah. Dan langsung aja yuk, banyak banget pertanyaan yang masuk lagi ke media sosial Islam Itu Indah. Dan akan aku bacain dan dijawab lagi nih sama guru-guru kita ya. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Ada pertanyaan dari Instagram hamba Allah nih. Oke, nggak dikasih tahu namanya ya. Assalamualaikum Ustadz dan host. Saya mau nanya, boleh nggak sih tapi samarkan nama saya ya? Oke, sudah. Nanya juga boleh. Saya sakit hati dengan mertua saya karena selalu menjatuhkan saya dan bikin saya sakit hati banget. Apapun yang saya lakukan itu pasti salah di mata dia. Begitupun suami malah bela ibunya. Apakah dosa saya kalau marah dengan suami saya karena bela ibunya yang selalu menjatuhkan istri? Gimana nih Ustazah Romla? Iya, seharusnya sebagai seorang suami harus pintar memposisikan dirinya. Selain sebagai seorang suami, dia pun seorang ayah. Artinya dia seorang anak. Anak harus berbakti kepada orang tuanya, jangan sampai menyakiti perasaan ibunya. Tapi dia pun seorang suami pun jangan sampai menyakiti hati seorang istrinya. Ada dua hati wanita yang harus dijaga. Maka harus pandai-pandainya seorang suami untuk bisa memposisikan dirinya jangan sampai menyakiti keduanya. Dan sebagai seorang istri yang menghadapi mertua seperti itu, mohon maaf, pandai-pandailah kita sebagai seorang menantu yang bisa mengambil hati seorang mertua. Artinya ibda binafsi, kita introspeksi diri, mungkin kita kurang dekat kepada mertua kita. Mungkin kita kurang mengenal kepada orang mertua kita. Maka kenalah lebih dalam lagi mertua kita dan sentuhlah dia tepat di hatinya, maka dia akan baik kepadamu. Maka dari itu insya Allah ketika kita bisa berbuat baik kepada mertua, suami pun tidak pusing untuk memposisikan dirinya apa sebagai seorang anak atau sebagai seorang suami. Mudah-mudahan insya Allah semua sesuai dengan apa harapan kita insya Allah. Baik-baik aja, baik-baik hubungan aja antara orang tua dan mertuanya juga baik-baik aja, Iya. semua rumah tangganya baik-baik aja. Amin, insya Allah. Terima kasih Ustazah Iya, sama-sama, atas penjelasannya. sama-sama. Iya. Aku bacain lagi deh pertanyaan selanjutnya ya dari Instagram hamba Allah nih. Assalamualaikum, saya di sekolah sering diejek-ejek sama temen karena saya broken home katanya. Saya diam aja tapi malah jadi keterlaluan dan bikin saya sakit hati. Bagaimana caranya saya seharusnya Ustadz? Kalau dibalas takut saya sama aja dengan mereka. Gimana nih Habib? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Yang pertama, janganlah menjadi jahat karena orang jahat. Yang kedua, ingat, doanya orang yang terzolimin tidak ada hijabnya, langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mengangkat tangan, itu bahaya. Jangan angkat tangan untuk doain yang gak benar. Tapi doa untuk dirinya sendiri, berharap berkahan, keridhaan Allah, rezeki yang banyak, mudah urusan dunia dan akhiratnya dan lain sebagainya. Dan juga ingat, ketika kita dizolimin sama orang tersebut, hindari orang itu. Jangan deketin orang itu biar kita nggak sakit hati. Karena apa? Karena ketika kita dekat sama dia, diejek lah, dihina, dicaci, dimaki, membuat kita emosional, sakit hati, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena setan akan masuk di situ untuk membuat kita emosional. Ketika kita disakitin atau dizolimin, maka senderan, tenangin, istighfar, astagfirullahaladzim. Dia masih ngomen aja, diri ambil wudhu, lebih tenang lagi. Karena apa? Karena kita akan berharap keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, Allah sebagai penolong kita. Oh, anaknya nggak berubah juga, ajak ke tempat Habib nanti tanggal 4 tuh. Oh, iya. 4 Desember Maulid Ahad pagi. Anjing. Cisarua Puncak. Waduh, Masya Allah, ajak tuh biar berubah semua. Masya Allah, terima kasih Habib Usman, terima kasih Ustazah Romla, Iya, terima kasih jamaah sudah sama-sama, bertanya di Islam sama-sama. Itu Indah. Sekarang jamaah kita sama-sama akan mendengarkan muhasabah dan juga doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam Itu Indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dengarkan bahwa banyak orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman pada hari akhir, namun pada akhirnya mereka tergelincir ke jurang neraka disebabkan pernah menyakiti hati manusia, hati seorang wanita. Dan perlu kita tegaskan kembali bahwa wanita itu banyak. Di antaranya ada ibu kita. Ketika engkau menyakiti hatinya, maka hilanglah ridho Allah terhadapmu. Karena ridho Rabb fi ridhol walidain, wa sukhtur Rabb fi sukhtil walidain. Ridhonya Tuhan itu terletak pada ridhonya orang tuamu. Bagaimana kisah tentang seorang Alqamah yang ternyata melantarkan ibunya, bukan melantarkan sebenarnya, mengacuhkan, hanya sekedar mengacuhkan ibunya semenjak telah menikah, namun ternyata itu yang menyebabkan dia susah pada saat sakaratul mautnya. Kemudian ada lagi yang menelantarkan istrinya. Seorang istri adalah mereka yang kita dipertemukannya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang ketiga, bagi seluruh wanita yang sedang menyaksikan Islam itu indah, dari mimbar Islam itu indah, kami menyampaikan bahwasanya segala jenis sakit hati itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi orang yang merasa selalu terzalimi. Coba periksa diri, bercermin. Siapa tahu kita yang zalim, selalu merasa kurang dari suami, padahal dia juga kurang terhadap suami dan anak-anaknya. Selalu merasa tersakiti oleh mertua, padahal dia yang menyakiti mertuanya. Subhanallah. Maka introspeksi diri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'alna min ibadika as-salihin. Ya Allah, bantu kami menjadi hamba-Mu yang saleh dan salihah. Wa ja'alna min al-ulama'il 'amilin. Bantu kami menjadi orang berilmu yang mengamalkan ilmu-ilmunya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih kepada seluruh jamaah dan terima kasih kepada guru-guruku. Insya Allah kita bisa ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah